Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirja Sunerdi, kelas A1 IPA Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dampak negatif bagi orang yang memakan riba. Di sini saya akan menjelaskan 17 dampak negatif orang yang memakan riba. Yang pertama, riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia dan sifat-sifat hina lainnya. Dan di sini Allah sudah menjelaskan dan sebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Surah An-Nisa ayat 161. Yang ketiga, riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukan, maka sungguhnya dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Yang keempat, pelaku riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Yang kelima, seseorang yang mengelut dan berinteraksi dengan riba berarti secara terang-terangan mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah dan Rasul-Nya, dan dirinya layak diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya Ta'ala. Maka keuntungan apakah yang akan diraih bagi mereka yang telah mengingkarkan dirinya sebagai musuh Allah, dan akankah mereka meraih kemenangan jika yang mereka hadapi adalah Allah dan Rasul-Nya? Yang keempat, memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam dirinya. Hal ini menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat. Allah telah menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Surah Al-Imran ayat 130-132. 7. Memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari Allah, Rasulullah SAW, dan malaikat pemakan, dan pelaknat pemakan riba yang memberi riba, juru tulisnya, dan kedua saksinya. Beliau berkata, mereka semua sama saja. Bukhari, Rahul Muslim. Yang ke-8, setelah meninggal pemakan riba akan diazab dengan berenang di sungai darah, sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut, sebagaimana ditunjukkan Allah hadis Samurah radhiyallahu anhu, Bukhari Muslim. Yang 9, memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan para sahabat. Bertanya, apa saja perkara tersebut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah berzina. Rahul Bukhari Muslim. 10. Riba merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 163. Yang 11, pemakan riba diancam dengan neraka jika tidak bertaubat. Yang dimana Allah telah berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusan kepada Allah orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 275.
Yang ke-12, Allah tidak akan menerima sedekah yang diperoleh dari riba, karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Rahul Muslim. Yang ke-13, doa seorang pemakan riba tidak akan dikabulkan. Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa ada seorang yang bersafar kemudian menengadakan tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Akan tetapi makanlah makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan oleh barang yang haram, maka bagaimana bisa doanya akan dikabul? Rahul Muslim. Yang ke-14, makan riba menyebabkan hati membatu dan memasukkan arran ke dalam hati. Allah telah berfirman, sekali-sekali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, di dalam jasad terdapat sepotong daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh badan. Namun jika ia rusak, maka rusaklah seluruh badan. Ketahuilah, sepotong daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari dan Muslim. Yang ke-15, makan riba adalah bentuk kezaliman. Dari kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah sekali-kali kamu, Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata terbelalak. Mereka datang bergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Surah Ibrahim ayat 42-43. Yang ke-16, pelaku riba biasanya jarang melakukan sebagai kebaikan karena dirinya tidak memberikan pinjaman dengan cara yang baik, tidak memperhatikan orang yang kesulitan, tidak perlu meringankan kesulitan, bahkan dirinya mempersulit dengan memberikan pinjaman yang disertai tambahan bunga. Padahal Allah telah menerangkan keutamaan seorang yang meringankan kesulitan seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meringankan satu kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan dari berbagai kesulitan yang akan dihadapinya pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang meringankan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan keringanan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menyembunyikan aib seorang, maka Allah akan menutupi aibnya dan di hari kiamat. Rawahul Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang memperhatikan orang yang ditimpa kesulitan dan menghilangkannya, maka Allah akan menaunginya dalam naungannya. Rawahul Muslim. Yang ke-17, yang terakhir, riba melunturkan rasa simpati dan kasih sayang dari diri seorang, karena seorang rentenir tidak akan ragu untuk mengambil seluruh harta orang yang berhutang kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak sifat kasih sayang itu diangkat kecuali dari seorang yang celaka. Rawahul Bukhari, Rawahul Abu Daud, Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah tidak akan menyayangi seorang yang tidak sayang kepada sesama manusia. Rawahul Bukhari dan Muslim. Beliau SAW juga bersabda, orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Ar-Rahman. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Rawahul Abu Daud, Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Tirmizi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Begitulah ada 17 dampak negatif dalam bagi orang-orang yang memakan riba. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang ya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.